Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kuantitatif yang berjudul Dampak Metode Muhadasah terhadap Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas 10 MA Klego. Metode muhadasah adalah cara yang dilakukan oleh pendidik untuk menyajikan bahan pelajaran bahasa Arab melalui percakapan, baik percakapan itu terjadi antara peserta didik maupun antara pendidik yang disertai dengan penambahan mufradat atau kosakata baru dalam proses percakapan berlangsung. Metode muhadasah menekankan adanya interaksi dan komunikasi dua arah antara mutakalim atau orang pertama dan mukhotob orang kedua. Dalam prosesnya, percakapan melibatkan orang ketiga atau al-ghaib. Al-ghaib bisa berupa benda ataupun manusia. Metode ini perlu diterapkan mungkin agar peserta didik terbiasa untuk menyusun kata ke dalam kalimat. Metode pembelajaran. Metode merupakan satu rancangan menyeluruh untuk menyajikan secara teratur bahan-bahan bahasa, tak ada bagian-bagiannya yang saling bertentangan dan semuanya berdasarkan pada asumsi pendekatan tertentu. Sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa, baik di dalam maupun di luar kelas dengan menggunakan berbagai sumber belajar sebagai bahan kajian. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, dan sebagainya. Menurut Sujana 2005, metode pembelajaran ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Muhadasah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, bahasa yang artinya hadasa, yang artinya adalah percakapan, dialog atau berbicara. Sedangkan muhadasah secara berasal dari fiil sulasi majid yang bermakna saling, sehingga kata muhadasah berarti berbicara atau bercakap-cakap. Secara istilah, muhadasah adalah suatu cara untuk menyajikan bahasa dalam pelajaran bahasa Arab melalui percakapan. Adapun secara spesifik tujuan metode muhadasah dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu melatih peserta didik untuk berdialog dengan menggunakan bahasa Arab dengan benar, melatih siswa untuk terampil berbicara dalam bahasa Arab baik untuk kebutuhan ilmunya atau interaksi terhadap orang yang menggunakan bahasa Arab sehari-hari, memahami dialog dan literatur yang menggunakan bahasa Arab baik dalam buku atau entertainment, menumbuhkan rasa cinta bahasa Arab pada diri siswa. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucap bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan menurut Tarigan 1985. Di dalam kajian penelitian terdahulu itu ada perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu yang bernama Gimas Afifi Rikatama 2019, judul Implementasi Program Muhadasah Yaumiyah untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas 8 MTS Terpadu Darul Mutakin Bara Pulang, dan Vina Fauziah 2019, judul Penerapan Muhadasah Bahasa Arab dalam Menunjang Pembelajaran PAI di SMP AKL Islamic School 2
Purwakarta, Jawa Barat. Persamaannya yang pertama itu sama-sama mengimplementasikan tentang muhadasah. Dan yang kedua tadi sama-sama mengimplementasikan tentang muhadasah. Yang perbedaannya, penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah, sedangkan penelitian terdahulu dilaksanakan di Madrasah As-Sanawiyah. Yang kedua itu penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah, sedangkan penelitian terdahulu dilaksanakan di sekolah menengah dasar. Kerangka pikir itu yang dilakukan keterampilan berbicara bahasa Arab para siswa sangatlah rendah. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya kreativitas guru dalam proses pembelajaran atau pembelajaran yang dilaksanakan sangat monoton. Hipotesisnya itu HA-nya ada pengaruh penggunaan metode terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas 1 MA Klego, dan HO-nya itu tidak ada pengaruh metode muhadasah terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas 1 MA Klego. Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas, maka dapat dianjurkan hipotesis penelitian adalah ada pengaruh penggunaan metode muhadasah terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas 1 MA Klego. Pendekatan penelitian menggunakan metode analisis regresi linear. Sederhana karena variabel bebasnya hanya ada satu. Jenis penelitiannya, rancangan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Populasi penelitian berjumlah 50 siswa yang terletak di Desa Klego, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Sampel penelitiannya. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah stratified random sampling, yang merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan strata pada elemen populasi. Elemen populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan karakter yang melekat padanya. Teknik pengumpulan data yang pertama observasi. Langkah-langkahnya, instrumen aktivitas murid diisi oleh observer, dan yang keduanya lembar observasi diisi dengan ketentuan observer menuliskan jumlah murid yang melakukan aktivitas pada setiap perilaku yang diamati. Dan yang kedua angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawabnya. Dan yang ketiga dokumenter. Metode dokumenter yang dimaksud dengan mencari data melalui metode dokumenter, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan. Instrumen penelitian. Yang pertama lembar kuesioner atau angket. Itu adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden yang berhubungan dengan penelitian. Yang kedua, pedoman wawancara adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan responden sesuai dengan pembahasan proposal. Yang ketiga, paduan observasi, yaitu mengadakan pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh penulis untuk mencatat data dengan jalan meneliti langsung di lapangan guna mempelajari dan mencatat secara sistematis data yang diperlukan. Yang selanjutnya lembar dokumentasi, berisikan dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun gambar.